Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Anallahu ya'lamu rijali fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ilmihim wa qadim barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hisbihim. يرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة ثم أبلغ صاحب الكتاب شيخ إبراهيم اللقاني ثم إلى سيد الشريف صالح بن دارت ثم إلى حضرة الوالد حبيب عبد الله بن محسن العطاء ثم إلى شيخ نفعنا الله بهم بعلومهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والإحسان على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin wa bi hikmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Masih melanjutkan tentang bab adab. Yang lalu sudah kita bahas tentang adabnya kepada Allah, adabnya seorang guru, orang alim, kemudian adabnya seorang santri. Terus Syekh Saleh melanjutkan adabnya seorang anak. Kalau kita masih memiliki ayah dan ibu, maka haknya seorang anak adalah wajib berbakti kepada kedua orang tuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, birrul walidain afdalu minas salati was sadaqati was saumi wal haji wal umrati wal jihadi fi sabilillah. Bakti kepada orang tua lebih utama daripada sholat, sedekah, puasa, haji, umroh, bahkan dari jihad fi sabilillah. Oke, kalau ada orang mau pergi jihad, Nabi nanya, mesti punya orang tua. Izin sama orang tua ente atau apa? Takzim atau merawat orang tua ente. Nah, maksudnya lebih afdal daripada sholat ini dari segi kemuliaannya, dari segi pahalanya, itu lebih utama dari hal-hal tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, barang siapa berbakti kepada kedua orang tuanya, namun dia mendurhagaiku, maka aku akan tetap mencatatnya sebagai orang yang taat.
Sebaliknya, barang siapa yang taat kepadaku tapi mendurhakai kedua orang tuanya, maka aku akan tetap mencatatnya sebagai orang yang durhaka. Artinya berkahnya atau kebaikannya bakti sama orang tua itu bisa tetap mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bentuk orang tua yang memang orang tuanya itu orang tua yang diridhoi oleh Allah, orang tua yang menjaga bagaimana anaknya agar bisa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun adabnya seorang anak kepada orang tuanya, ketika orang tuanya berbicara, maka wajib anak itu mendengarkan. Ada orang tua yang kadang udah pikun, udah sering lupa, kadang ngomongnya berulang-ulang. Kadang anak jenuh dengarnya, ngomong aja bapak ini main. Dulu orang tua kita juga dengerin omongan kita juga jenuh. Ini kalau punya anak itu kadang nanya satu hal berulang-ulang. Pak ini apa pak? Pak ini apa pak? Pak ini apa? Nanya lagi. Tapi ya dijawab sama orang tuanya. Lah, kita begitu sebaliknya, akan ada masanya nanti orang tua kita begitu gitu loh. Ini udah maghrib belum? Udah maghrib belum? Udah maghrib belum? Ya Allah, nanya. Udah dengerin, jangan sampai kita menjadi orang yang bosen untuk mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang tua kita. Kadang nasihatnya itu aja dengerin, jangan diprotes, jangan sudah tahu maksud kamu. Itu bukan haknya anak untuk mengatakan demikian, dengerin. Karena sealim apapun kita, setua apapun kita tetap nilainya anak. Di depan orang tua tetap nilai kita adalah seorang anak. Terus adabnya lagi seorang anak, ketika orang tua berdiri, maka ikut berdiri untuk menghormati. Jangan sampai orang tua ngomong, kita duduk. Atau orang tua duduk, kitanya berdiri. Orang tua ngomongnya begini. Nanti usahakan bagaimana keadaan sejajar. Kalau bisa, seorang anak itu selalu takzim kepada orang tua dengan cara tadi, kalau orang tuanya berdiri kita ikut berdiri untuk menghormati. Orang tua datang kita berdiri, orang tua mau pergi pulang kita berdiri. Ini namanya menyambut atau mengiring orang tuanya. Terus yang ketiga, mematuhi perintah keduanya selama tidak bertentangan dengan syariat. Terus jangan berjalan di depan kedua orang tuanya. Terus berbicara dengan suara yang pelan. Walaupun orang tuanya itu apalagi sudah tua. Maka kadang orang yang tua itu kadang lebih sensitif gitu loh. Ketika anak ngomong kenceng dikit, sakit hatinya gitu. Walaupun omongannya itu baik gitu loh, kenceng dikit, sakit hati mereka. Lebih sensitif, hingga kita harus punya lebih banyak empati kepada mereka. Terus saat dipanggil hendaknya mengatakan lebaik. Kalau orang Jawa ngomongnya dalem.
Jangan kalau dipanggil diem aja. Kalau anak sekarang kalau belum diteriak-teriakin belum respect. Karena dipanggil apa masih dipromotin lagi. Ada apa, Mak? La ilaha illallah. Ada apa, Mak? Kalau mau ngomong permisi, jangan jeplak aja. Nanti orang tua lagi ngomong, kita kalau mau ngomong permisi. Orang tua lagi nasehatin, kita permisi. Jangan bantah, jangan menyela maksudnya. Terus bersungguh-sungguh mencari ridhonya orang tua. Apa sih yang disenangi orang tua itu apa? Ya, orang tua itu gembira, orang tua itu seneng, orang tua itu bahagia. Cari hal-hal yang dia seneng, kerjain. Orang tua senangnya ini, bawain. Orang tua kok senangnya ini, bawain hingga hatinya itu puas, hatinya itu senang gitu kan kita. Terus tawadhu, rendah diri dengan cara menundukkan pandangannya kepada orang tua. Artinya jangan melotot depannya orang tua dipelototin orang tua. Jangan pernah mengungkit-ungkit bakti yang telah engkau lakukan kepada orang tua. Beda sebaliknya. Kalau orang tua boleh mengungkit-ungkit. Jadi yang boleh ngungkit-ngungkit itu Allah. Orang tua berhak untuk ngungkit-ngungkit. Ente udah saya panen, udah saya boleh ngungkit-ngungkit. Ente udah saya sekolahin, ente udah saya cariin ini, boleh. Kalau anak nggak boleh mengungkit-ungkit apa yang telah diberikan kepada orang tuanya. Terus jangan merasa bangga atau sombong ketika telah memenuhi perintahnya kedua orang tua. Artinya itu hanya kecil. Bakti kita sama orang tua itu hanya hal kecil. Nggak bisa membalas apapun atas apa yang dialami oleh orang tua kita. Dikatakan apa? Hatta ente gendong orang tua kamu dari Indonesia ke Mekah, itu belum memenuhi hak kamu untuk membalas orang tua. Terus memandang kedua orang tua dengan penuh kasih sayang. Ingat selalu bahwa dia yang menyayangi kita di waktu kecil. Ketika mereka itu tua, yang mereka punya hanya anaknya. Ya, gimana anak itu bersikap mengingat apa yang menjadi sayangnya orang tua waktu dia kecil. Ya, dia nggak punya rasa sayang kepada orang tuanya. Memang yang diharapkan orang tua itu kan dia punya anak, yang diharapin tuanya ada yang ngurusin, ada yang ngopenin, ada yang, jangan sampai orang tua itu mendapatkan bantuan dari orang lain, anaknya tidak peduli kepada orang tuanya. Jangan pernah memandang orang tua dengan kebencian. Jangan cemberut atau bermuka masam di hadapan orang tua. Ini jadi afat ini. Bisa jadi dampaknya kamu mendapatkan kejelekan karena cemberut depannya orang tua. Terus duduk menundukkan kepala saat berbicara sama orang tua. Jangan pergi kecuali dapat izinnya orang tua. Dikatakan dalam sebuah riwayat, dalam sebuah hadis,
Ada seorang sahabat yang bertanya sama Rasulullah SAW, bagaimana cara aku berbakti kepada kedua orang tuaku? Sedang kedua orang tuaku sudah meninggal. Maka Nabi bersabda, doakan mereka, mintakan ampun untuk mereka, penuhilah janji-janji mereka, dan bersedekahlah yang pahalanya kamu hadiahkan untuk mereka. Ini bagaimana caranya seseorang anak berbakti walaupun sudah tidak ada kedua orang tuanya, tetap tidak akan putus baktinya kepada kedua orang tua. Ini sebagian dari hak-haknya yang harus dikerjakan anak kepada orang tua, yang dicatat, dianggap penting oleh Kiai Soleh. Terus berikutnya haknya orang tua. Apa haknya orang tua kepada anak-anaknya? Haknya orang tua adalah berbelas kasih kepada anaknya. Jangan mendoakan keburukan pada orang tuanya, pada anak-anaknya. Kadang ada orang tua yang ngomongnya kasar sama anaknya. Dasar setan, anak setan. Nah, kalau anak setan, maknya apa itu? Iblis dong itu. Anak sialan, anak kurang ajar. Ini bisa jadi doa. Dalam sebuah hadis disebutkan, akikoh lah bayi pada hari ke-7. Ini 7 dari kelahirannya. Ini ya nggak harus ke-7 maksudnya. Kalau akikoh itu yang terbaik 7, terus 14, terus 21, terus setelahnya berapa? Kapan aja. Itu sunahnya itu. Kalau ngasih nama hari pertama sampai hari ke-7 ngasih nama. Ada orang kayak anaknya umurnya 40 hari. Ini mau cukur rambut, mau akikoh 40 hari. Ya nggak apa-apa. Artinya ini mau lebih 40 hari udah nggak masalah, sama nilainya gitu. 40 hari, setahun, 2 tahun sama, karena sunahnya 7 hari, 14, 21. Dan orang kok ngambil 40 hari kenapa? Bebarengan Indominya habis gitu maksudnya. Sekalian belah duren maksudnya. Terus ketika menginjak 6 tahun, ajarkanlah adab sopan santun kepada anak, dan ajarkanlah tawadhu agar hormat kepada sesama manusia. Saat usia 7 tahun, ajarkan didik mereka ilmu agama, perintahkan sholat 5 waktu, ajarkan tata cara wudhu, serta ajarkan tentang syarat dan rukun-rukunnya. Ketika usia 9 tahun, pisahkanlah anak perempuan dan anak laki-laki. Ketika berusia 13 tahun, jika ia meninggalkan sholat, maka pukullah. Menurut satu riwayat, saat berusia 10 tahun. Saat usia 16 tahun, nikahkanlah dengan perempuan. Orang sekarang kan enggak, belum kerja, mau makan apa? Pernikahan dini, ya. Karena ini bicara tentang apa? Kekhawatiran melakukan perzinahan, keharuman. Kemudian peganglah tangan mereka dan katakanlah ketika mereka sudah usia 16 tahun, wahai anakku, aku telah mendidikmu sejak kecil
Aku mengajarkan tata krama kepadamu, aku gembleng kamu ilmu agama, aku ajarkan kamu Al-Quran, serta perkara-perkara yang wajib dan yang haram. Sekarang engkau telah balik, maka aku nikahkan engkau dengan seorang perempuan, dan aku lepas darimu. Aku mohon perlindungan kepada Allah dari fitnahmu di dunia dan siksa di akhirat. Maksudnya, aku tidak lagi menanggungnya. Jika engkau taat kepada Allah, maka surga menunggumu. Jika engkau maksiat kepada Allah, maka neraka menantimu. Sudah cukup pelajaranku untukmu. Dudukin, ajak ngomong. Sebagian ulama berkata, jika anakmu telah berusia 15 tahun, maka nasihatilah, wahai putraku, sekarang engkau telah lepas dari tanggung jawabku. Jika engkau taat beribadah kepada Allah, engkau mendapatkan surga. Jika engkau durhaka kepada Allah, engkau akan masuk neraka. Sedangkan aku sudah cukup mendidik dan mengajarimu sejak engkau bayi hingga kini. Sekarang ikuti aku, lafadzkanlah 2 kalimat syahadat yang menjadi kewajiban seorang mukmin yang sudah balik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini bagi Imam Syafi'i sunnah. Bagi Imam Malik hukumnya wajib. Rasulullah bersabda, haknya saudara yang lebih tua kepada saudara yang lebih muda adalah seperti haknya orang tua kepada anaknya. Di kakak kepada adik itu punya hak seperti haknya orang tua. Maksudnya, saudara yang lebih muda harus berbakti dan menghormati saudara yang lebih tua. Disebut dalam sebuah hadis, sungguhnya surga seorang anak berada di telapak kaki ibunya. Rasulullah bersabda, berbakti kepada ibu itu 2 tingkat di atas berbakti kepada ayahnya. Seorang ayah hendaknya menasihati anaknya agar menghormati dan memuliakan orang yang lebih tua darinya. Ini diajarin adab. Bagaimana adab diajarkan kepada anak-anak sejak kecil. Jadi nggak usah diajarin adab sama guru. Orang tua itu guru pertama bagi seorang anak. Maksudnya nasihatin anaknya agar menghormati setiap orang tua yang lebih tua usianya, walaupun ia fasik dan bodoh menurut satu pendapat. Meskipun orang tuanya itu orang kafir, tetap harus dihormati. Jangan sekali-kali berbeda kehendak dengan kedua orang tua. Jika duduk di suatu tempat, duduklah di tempat yang lebih rendah. Jangan mengungguli orang yang lebih tua. Jangan duduk di atasnya. Ini cara mengajarkan adab sama anak-anaknya. Walaupun engkau lebih alim dan orang itu lebih tua tadi bodoh, maka engkau hormati dia karena dia lebih tua darimu. Kalau ini diterapkan kepada anak kita sejak kecil, itu akan berbekas. Terus tiap hari nasihatin, mau keluar nasihatin, akan berbekas kepada anak-anak kita. Seorang ayah wajib menasihati anaknya dalam perkara agama dan tata krama kepada sesama manusia. Seorang ayah wajib melarang anaknya melakukan sesuatu yang haram dan makruh, seperti mencegah anaknya merokok sambil berjalan. Kayak orang-orang apa? Tokai-tokai itu. Kalau kayak ini apa namanya?
Enggak, kalau Belanda dulu apa namanya? Company kok. Ekstremis. Kok bicara. Dan melakukan hal-hal yang tidak pantas dilakukan oleh hukum syariah. Seorang ayah wajib mencegah anaknya menyerupai perbuatan orang-orang Nasrani dan orang-orang Majusi. Seorang ayah wajib mengajari anaknya seorang ayah tidak wajib mengajari anaknya cara mencari nafkah, sandang pangan, jima, nggak usah diajarin. Ini diajarin dulu. Tapi tahu caranya tahu. Nggak usah diajarin. Kenapa? Karena sebab seorang ketika dia lapar, dia akan berusaha mencari makan. Gak usah kamu ajarin gimana caranya mencari makan. Jika sudah balik, dia akan sendirinya mengetahui perihal jima. Sehingga tidak perlu diajari. Berbeda dengan masalah agama. Agama harus diajarin. Kalau nggak diajarin, dia nggak akan mengerti tentang agama. Jika seseorang sudah tua tapi belum mengerti masalah agama, ia akan merasa malu untuk bertanya dan malu untuk belajar. Tapi ia tidak akan malu untuk bekerja dan mencari sandang pangan, nggak malu. Orang tua biarpun tua masih kerja, dia nggak malu. Ada yang kerjanya ngojek, kerjanya bantuin orang, kerjanya masih jaga toko, nggak malu, nggak. Tapi kalau suruh cari ilmu, makanya sejak kecil isi mereka dengan pengetahuan. Mewariskan tata krama kepada anak lebih utama dari mewariskan segudang harta benda. Sebab kemuliaan manusia setelah tata krama, setelah ketakwaannya adalah tata krama. Karenanya ketika ada yang bertanya kepada Abu Nawas, ini kisah ini, engkau anak siapa? Dia menjawab, aku anak dari tata kramaku. Sebab jika seorang mengaku menjadi putra seorang raja, seorang ulama, atau seorang yang mulia nasabnya, tapi dia bertabiat buruk kepada sesama manusia, maka tidak ada seorang pun yang akan mempercayainya. Mau anaknya siapa saja, kalau ente kok bisa menjunjung tinggi martabatnya, akhlak, maka ini akan diakui sebagai anaknya orang yang mulia. Ya, jangan bangga, oh saya anaknya fulan, tapi tata kramamu tidak menjunjung orang tuamu, maka itu merendahkan mereka, membuat malunya orang tua. Seorang ayah wajib menasihati anaknya agar rukun dengan sesama sanak keluarga, rukun kepada kakak adik, rukun sama tetangganya. Jangan pernah saling mencaci, jangan pernah saling mengolok-olok. Terus jangan pernah tidak menyapa antara kedua keluarga. Sebab celakanya seseorang itu disebabkan salahnya pengajaran. Ambillah pelajaran dari hewan yang paling buruk.
sampai-sampai dihukumi najis mughalladhah seperti anjing. Jika dia dilatih, ia akan menjadi anjing yang terlatih hingga akan menjadi mulia. Ini yang terendah saja akan bisa jadi baik. Jika dia dilatih dan diajari, apalagi manusia yang menjadi keturunan Nabi Adam dan Nabi Nuh alaihi salam. Maka celakalah manusia disebabkan pengajaran yang salah dari orang tuanya. Sebab disebutkan kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Semua anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka ayahnya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Jadi bagaimana akan dididik, itu bagaimana orang tuanya mendidik mereka. Ketahuilah, dari semua yang telah disebutkan, manusia dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, saudara. Yang kedua, orang dekat tapi bukan saudara. Yang ketiga, bukan saudara, bukan orang dekat, hanya sesama muslim. Ini kalau mau di kelompok-kelompokkan, dibagi menjadi 3 kelompok. Setelah mengetahui pembagian tersebut, kita butuh mengetahui adab bertoleransi dengan masing-masing ketiganya. Sebab dalam memenuhi kebutuhan hidup, manusia pasti butuh berinteraksi kepada manusia yang lain. Dalam berinteraksi maka akan ada tata krama, dan itu akan berbeda antara satu dengan yang lain. Bagaimana sikap sama saudara, sikap sama orang dekat, sikap sama sesama muslim. Ini akan dibedakan di dalam hal adab-adabnya. Yang pertama, adab bergaul kepada orang awam. Ketika engkau diberi cobaan berupa hidup bersama orang muslim yang awam, yang tidak engkau kenal, maka engkau harus mengetahui adab-adabnya. Adab bergaul dengan orang awam adalah beberapa di antaranya: menghindari mendengarkan pembicaraan mereka. Nggak ada perlunya gitu loh. Kalau ada orang yang nggak kita kenal, nggak usah apa? Kepo. Ngomong apa sih, pengen tahu. Nggak ada perlunya. Berusaha melupakan pembicaraan mereka yang buruk. Jangan pernah ikut serta di dalamnya. Kalau terdengar, kalau lagi duduk, dia ngomong, jangan sampai dijadikan sebuah pembahasan lagi. Oh, si anu ngomong begini, guys. Berusaha menghindari sesering mungkin bertemu dengan mereka. Artinya orang-orang yang suka ngomongin orang. Terus mengingatkan dengan cara yang halus atas kemungkaran yang mereka lakukan. Namanya orang kita nggak kenal, artinya orang yang hanya sebagai sesama muslim, tetap kita punya adab mengingatkan sesama muslim ketika mereka ngelakuin kesalahan. Ketika kita mengingatkan, pakai dengan cara yang baik. Jika kita bertemu, bertatap mukalah dengan sopan santun dan hati yang bijaksana.
Terus jangan meminta sesuatu dari orang awam. Jangan menyusahkan orang muslim dengan melakukan atau mengatakan sesuatu yang tercela. Bersikap sopan, santun kepada semua orang muslim. Jangan membohongi mereka. Berbuat baik kepada orang awam sesuai dengan kemampuannya. Menghormati dan memuliakan orang yang lebih tua. Menyayangi anak-anak yang muda dan menghormati orang-orang yang tua. Menampakkan wajah bahagia kepada setiap orang muslim. Memberikan pertolongan yang lebih kepada orang yang mulia pangkatnya dan nasabnya. Hormatilah mereka sebagai adat yang berlaku. Jangan perlakukan mereka sebagaimana engkau memperlakukan orang-orang yang hina. Posisikanlah sesuai dengan tempat dan pangkatnya. Tutupilah aibnya orang-orang muslim. Hindarilah tempat-tempat yang disediakan untuk kejelekan. Ini jangan ikut nongkrong sama mereka yang berbuat kejelekan. Seperti apa? Tempat perjudian, diskotik, atau tempat-tempat yang sebagai tempat kumpulnya kemaksiatan. Terus membantu memenuhi kebutuhan orang-orang muslim. Mengucapkan salam setiap kali berjumpa. Ini juga amalan yang istimewa ini. Bisa jadi wali ini ngomong begini. Semua orang assalamualaikum. Assalamualaikum. Terus berjabat tangan saat berjumpa. Jika berjumpa orang yang soleh, orang yang alim, orang yang mulia, maka disunahkan menjabat tangan dan mencium tangan mereka. Di antara adab bersalaman adalah jika seseorang yang lebih muda bersalaman dengan orang yang lebih tua, hendaknya bersalaman yang menggunakan kedua tangannya. Jangan hanya menggunakan satu tangan karena tidak sopan. Ini berlaku di masyarakat Jawa begitu. Jawa adab sopannya begitu. Adapun ketika bersalaman dengan para sada, para sayyid, hendaklah menggunakan kedua tangan serta mencium tangan mereka sebagai bentuk ungkapan rasa cinta kepada ahlu bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga ketika bertemu dengan keluarga mereka dan bersalaman dengan para ulama-ulama. Nah, yang disunnahkan itu apa? Ketika kepada orang tua mencium tangannya bolak-balik. Ketika ketemunya orang alim disunnahkan hanya satu pada atasnya saja, enggak disunnahkan bolak-balik. Adapun bagi selain ketiga orang tersebut, maka tidak boleh mencium tangannya kecuali darurat. Orang alim, orang yang lebih tua, orang soleh, para sada, maka selain mereka, orang tua, maka tidak ada perintah untuk mencium tangannya. Maka jaga harga diri seorang muslim dan yang lainnya. Jangan panggil dengan nama yang buruk. Mendoakan orang yang bersin,
orang muslim yang bersin, yarhamukallah. Jika mendapatkan cobaan berupa berkumpul dengan orang-orang yang gemar menebar fitnah, maka perlakukan mereka dengan baik dan janganlah fitnah mereka dengan cara yang sama. Jadi jangan dibalik lagi maksudnya. Kalau ada orang fitnah lagi. Kalau ada orang fitnah kamu itu begini ya, sawa. Enggak usah. Tapi di hatinya ingkar. Menjauhi perkumpulan orang-orang kaya. Susah kalau ini ya. Kalau ini menjauhi perkumpulan orang-orang fakir. Berkumpulah dengan orang-orang yang fakir. Ini perintahnya begini. Berbuat baiklah kepada anak-anak yatim. Saling menasehati sesama muslim. Memperlakukan orang lain sebagaimana dirinya sendiri. Sebab sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia yang lainnya sesuai dengan hadis. Man lam yahtammal muslimin falaisa minhum. Barang siapa yang tidak memperhatikan urusan orang muslim, maka ia bukan golongan mereka. Ada seorang wali, seorang yang bernama Syekh Ma'ruf Al-Karhi, ini seorang sufi. Barang siapa berdoa, Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma aslih ummata Muhammad, Allahumma farrij an ummati Muhammad, setiap hari sebanyak 7 kali, maka dia akan ditulis sebagai wali abdal. Ada pangkat wali, namanya wali abdal. Wali abdal itu wali apa? Wali badal. Wali cadangan maksudnya. Kalau yang di atasnya ada yang meninggal, kamu naik. Jadi ini pangkatnya wali yang paling bawah, siap-siap jadi abdal, maksudnya cadangan, bangku cadangan, serep. Kalau ada yang di atas kok nanti, karena dikatakan jumlahnya wali itu tetap gitu. Jadi satu meninggal digantikan oleh yang lainnya. Terus menjenguk orang muslim yang sakit, mengiring jenazahnya ketika meninggal. Maka semua yang disebutkan adalah adab bagi orang muslim yang bukan merupakan sanak saudara. Adapun ada lagi haknya seorang muslim kepada tetangganya. Kata Rasulullah SAW, tetangga ada 3 macam. Pertama, tetangga yang memiliki 1 hak. Kedua, tetangga yang memiliki 2 hak. Ketiga, tetangga yang memiliki 3 hak. Adapun yang punya 1 hak, yaitu tetangga muslim yang merupakan saudara. Adapun yang memiliki 3 hak, yaitu muslim yang merupakan saudara. Dia punya 3 hak untuk dihormati. Dia memiliki hak karena tetangga. Yang kedua, hak sebagai seorang muslim. Dan hak sebagai saudara. Ada yang punya 2 hak, yaitu tetangga muslim. Dia punya hak sebagai tetangga dan hak sebagai seorang muslim. Yang ketiga, yang punya 1 hak, yaitu orang tetangga yang musyrik. Maka ia punya hak sebagai 1 hak apa? Hanya sebagai tetangga. Adapun haknya tetangga adalah
memperlakukan tetangga dengan baik, menahan diri untuk tidak membahas perbuatan buruk tetangganya walaupun tetangganya itu seorang musyrik. Jangan menyusahkan tetangganya. Jika engkau membelikan sesuatu untuk anakmu, belikanlah juga anak tetanggamu supaya tetanggamu tidak menjadi susah. Kadang ini nggak diurus, maksudnya begini. Artinya kita beliin mainan anak kita. Anak kita asik mainan di luar, anak tetangganya pengen ribut sama emaknya, beliin yang begitu. Ya Allah, kata emaknya apa? Tetangga sialan gitu. Gitu loh. Kalau mau nggak mainnya dalam rumah, jangan ditunjukin yang lainnya. Jadi haknya apa? Kalau mau beliin ya beli semua. Tetangganya beli-beli. Itu haknya begitu gitu loh. Kalau enggak, jangan sampai menyusahkan tetangganya. Dia bukan hanya kalau masak sayur dibayangin, bukan hanya itu gitu loh. Kalau dia beli durian banyak gitu. Tetangga. Artinya apa? Menjaga perasaannya tetangga biar nggak sampai susah gara-gara kita gitu loh. Anak jadi susah, orang tua jadi susah gara-gara tingkahnya kita. Kitanya masa bodoh, kan saya beli sendiri terserah saya. Iya, kamu nggak ngerti hak tetangga berarti. Dalam hadis dikatakan, ketika engkau melempar anjing tetanggamu, berarti engkau menyusahkan tetanggamu. Begitu pula anak-anak mereka. Artinya apapun yang jadi hak tetangga jangan diusik gitu loh, karena akan menjadi sakit hatinya tetangga kita. Apalagi anak-anaknya dibentak, anak-anaknya dimarahi, anak-anaknya. Bantulah tetanggamu yang kurang dan kesusahan. Yang diperhatiin ini, tetangga itu pertolongan pertama untuk kita. Susah apapun kita yang pertama nolong siapa? Tetangga. Nggak mungkin saudara yang jauh, enggak. Tetangga yang awal akan nolongin kita. Dalam hadis diriwayatkan, sahabat melapor pada Rasulullah, wahai Rasulullah, si fulan ahli puasa di siang hari dan qiyamul lail pada malam hari. Akan tetapi ia sering menyusahkan dan menyakiti tetangganya. Nabi bersabda, perempuan itu adalah penduduk neraka. Walaupun ahli ibadah, siangnya puasa, malamnya sholat, tetap dia nggak mendapat kebaikan apapun karena nggak mengerti haknya tetangganya. Dikatakan apa? Man yu'min billah wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Siapa yang iman kepada Allah pada hari akhir, hormatilah tetanggamu. Ini hadis Nabi. Terus adabnya saudara dan persahabatan. Ada teman dekat seperti saudara, ada yang memang dia saudara. Yang pertama, jangan berteman atau bersahabat kecuali seseorang yang layak dijadikan teman dan sahabat. Nabi bersabda, agama seseorang itu dilihat dari agama saudaranya. Agama kita itu bagaimana melihat saudaranya. Kalau ini orang agamanya gimana sih? Temannya siapa gitu loh. Oh, temannya si Anu. Oh, agamanya baik. Kenapa? Karena gaulnya sama orang yang baik.
nggak akan terhitung. Cara beragamanya pun ikut cara yang baik. Jika engkau ingin mengenal seseorang, lihatlah siapa saudara dan sahabat dekatnya. Jika engkau mencari saudara atau sahabat dalam urusan pekerjaan atau belajar, maka carilah orang yang punya 5 sifat. Yang pertama, akalnya sempurna. Jangan bersahabat dengan orang yang bodoh. Sayyidina Ali berkata, janganlah engkau bersahabat dengan orang yang bodoh, yang tidak sempurna akalnya. Berapa banyak orang yang baik yang kembali menjadi buruk karena bersahabat dengan orang yang bodoh dan kurang sempurna akalnya. Ukuran seorang yang bisa dilihat dari sahabatnya, jika sahabatnya buruk, ia ikut buruk. Jika sahabatnya baik, dia ikut juga dengan baik. Artinya kalau nanti bersahabat dengan orang bodoh itu, orang bodoh itu hanya tahu caranya memuji. Ketika ente melakukan kejahatan, tetap dia akan muji ente tahu. Lah, dengan begitu nggak akan membuat ente lebih baik, enggak. Ente akan jadi orang lebih jelek. Karena nggak ada yang ngingetin kamu, nggak dinasehatin, nggak ditegur. Jadi orang bodoh nggak bisa ngelakuin itu, gitu maksudnya. Maka orang yang bersahabat dengan orang yang bodoh, dia hanya akan menjadi merasa terhormat, tinggi, terus dipuji-puji walaupun dalam ketidakbaikan. Beda sama sahabat dengan orang yang akalnya cerdas, diingetin, jangan begitu, kamu nggak boleh, ini nggak baik, sehingga akan jadikan kita menjadi orang yang lebih baik. Terus bagus perangainya, jangan bersahabat dengan orang yang buruk perangainya. Artinya orang yang tidak bisa menahan hawa nafsunya ketika marah, tidak bisa menahan syahwatnya ketika memiliki satu keinginan. Di antara wasiat Syekh Al-Qamah Al-Athari kepada putra beliau mengatakan, wahai putraku, jika engkau hendak menjalin persahabatan, pilihlah orang yang jika engkau melayaninya, ia menjagamu. Jika engkau bersahabat dengannya, ia akan mengimbangimu. Jika engkau tidak memiliki sesuatu, ia bersedia melengkapinya. Carilah orang yang jika engkau berbuat kebaikan, ia juga mau melakukannya. Jika engkau melakukan perbuatan tercela, ia akan mencegahmu. Jika engkau menasihatinya, ia akan mentaatimu. Ini orang tua ngajarin anaknya. Ini kalau mau cari temannya begini. Jangan cari teman yang urakan, yang nggak bisa diajak ngomong, yang nggak bisa. Makanya kami dikatakan, kalau ente mau cari teman, tes, coba bikin dia marah seberapa besar marahnya. Kalau marahnya nggak terkendali, jangan jadikan teman. Kalau ketika dia marahnya terkendali, jadikan teman. Orang yang berikutnya, orang yang baik tingkah lakunya, artinya punya akhlak yang baik, bukan orang yang fasik, pendosa besar, penipu. Allah berfirman pada utusannya, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattabi' hawahu wa kana amruhu furuta. Jangan menaati seorang yang telah aku lalaikan hatinya dari berzikir kepadaku dan mengikuti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas.
Terus jangan bersahabat dengan orang yang tamak dengan harta dunia. Terus carilah orang yang jujur dalam ucapannya. Jangan bersahabat dengan para pembohong. Kalau kamu nggak bisa mendapati 5 orang ini, bagaimana? Mendingan nyepi. Beruzlahlah. Banyaklah menyendiri. Jangan bergaul dengan orang-orang lain kecuali darurat. Artinya jangan jadikan mereka sahabat gitu loh. Gaul ya gaul, tapi nggak dijadikan sebagai sahabat. Diperbolehkan bergaul hanya dalam urusan mencari nafkah, urusan usaha, teman bisnis, partner, bukan menjalin persaudaraan dan persahabatan. Ketahuilah sahabat, saudara ada 3. Sahabat karena akhirat, sahabat karena dunia, dan sahabat karena kesenangan hati. Sahabat akhirat bagaimana? Orang Islam, orang ahli ilmu. Sampai akhirat sahabat kita nanti. Sahabat dunia yang urusannya apa? Baik akhlaknya, urusan dagang, urusan maisha, sahabat dunia. Terus bersahabat karena kesenangan hati, itu orang yang engkau bisa selamat dari keburukannya. Itu hanya urusannya apa? Walaupun hanya say hello, tapi kamu nggak mendapatkan kejelekan dari dia. Selain orang yang punya 5 kriteria di atas, jangan engkau jadikan teman dekat. Sebab rusaknya seseorang karena mempunyai sahabat yang tidak memiliki kriteria yang 5 tersebut. Uzlah itu apa? Uzlah itu yang menjauhi atau menyendiri dari makhluk. Jadi nggak banyak gaul sama makhluk. Terus diantara apa tadi? Haknya saudara, apa? Macam-macam persaudaraan. Jika engkau berkumpul dengan orang-orang awam dan khawas, carilah tempat duduk yang rendah. Jangan duduk di tempat orang yang lebih tinggi dari orang-orang yang lebih tua, walaupun dia bodoh sedangkan engkau orang alim. Walaupun dia belum haji sedangkan engkau sudah haji. Ini yang sering di masyarakat begitu. Oh, kalau Pak Haji di atas, kalau orang alim di atas. Jangan kita ikut-ikutan, ya. Oh, saya kan sudah haji, harus di atas. Jangan. Orang-orang yang menyiapkan kita, bukan kita yang minta ditempatkan di atas. Kita menghormati apa yang menjadi haknya manusia. Kalau kita seorang yang muda, ya tempatnya di bawah. Terus jika di sebuah majelis ada keturunan Bani Hashim yang hadir, maka harus ditempatkan di tempat yang mulia. Walaupun masih kecil, walaupun fakir, ini meninggikan derajatnya cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini soleh termasuk orang-orang yang apa? Mengedepankan bagaimana memuliakan haknya keluarga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
Ini nggak ikut kelompoknya Imad berarti maksudnya. Terus hak saudara kepada saudara dekatnya. Nabi bersabda, barang siapa yang ingin memiliki usia yang panjang dan rezeki yang luas, maka bertakwalah kepada Allah, sambunglah silaturahmi dengan sanak saudara. Sahabat nanya sama Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling mulia? Siapakah manusia yang mulia itu ya Rasulullah? Rasul menjawab, yaitu orang yang bertakwa kepada Allah, menyambung silaturahmi kepada saudaranya, memerintahkan mereka melakukan kebaikan dan melarang mereka melakukan kejahatan. Itulah orang yang mulia, katanya. Nabi bersabda, pahala ibadah yang paling cepat adalah pahala seseorang yang menyambung tali silaturahmi, walaupun di dalam rumah tersebut ada orang yang melakukan maksiat. Hartanya semakin banyak, rezekinya semakin barokah, dan keluarganya bertambah banyak disebabkan menyambung silaturahmi. Kayaknya ada orang-orang tua yang usianya sampai 90 tahun, 100 tahun, ditanya, apa resepnya? Resepnya kalau ada undangan selalu hadir, nggak pernah menolak sebuah undangan. Yang undang siapa aja hadir, walaupun jauh dia hadir. Ini termasuk menjalankan apa? Silaturahmi. Makna silaturahmi adalah saling mengunjungi dan memberikan sesuatu. Saling mengunjungi ketika ada anggota keluarga yang sakit, membantu jika membutuhkan. Namanya bersilaturahmi. Bersedekah kepada orang fakir yang bukan keluarga, pahalanya 1. Sedangkan bersedekah kepada orang fakir yang keluarga, pahalanya 2. Karena anggota keluarga yang miskin lebih berhak untuk dikunjungi dan diberikan sedekah. Jangan pernah memutuskan silaturahmi dengan keluarga karena dia itu miskin. Karena yang demikian akan terputuslah rezekimu. Kata Sayyidina Umar yang memerintahkan kita untuk saling mengunjungi sanak saudara. Jangan berkumpul dan bertempat dalam satu rumah, karena berkumpul beberapa keluarga dalam satu rumah akan menyebabkan sulitnya memenuhi kebutuhan hidup. Rawan terjadi pertengkaran dan bisa menyebabkan putusnya tali silaturahmi. Kadang ada rumah waris, semua tinggal satu atap, kakak di situ, di situ. Ini nasihatnya apa? Rawan terjadinya perselisihan, sulit mengatur kehidupan. Ini hak-haknya kita kepada saudara. Adapun adab di dalam berteman, yang pertama, mendahulukan kebutuhan sahabatnya daripada dirinya sendiri dalam urusan harta. Jika tidak punya uang, cukup penuhilah apa yang menjadi hajatnya. Mendahulukan haknya sahabat dari dirinya sendiri. Ini sahabat ini udah kayak suami istri maksudnya.
Nabi bersama sahabat-sahabatnya disebut sahabat karena sudah haknya melakukan demikian. Kalau teman kan beda. Teman kalau kita lagi seneng datang, kalau susah kabur. Terus menolong dengan cara mendatanginya, menyembunyikan aib-aibnya. Jangan ikut serta orang-orang yang menggunjing keburukannya. Sahabat, ente sahabatnya Fulan. Fulan digunjing, ente datang, mereka akan diam. Kenapa? CS-nya. Kalau ente nggak jadi CS-nya, nggak urusan, tetap aja gunjing. Memberikan sesuatu yang bisa membahagiakannya, mendengarkannya setiap dia bicara, jangan menyela sebelum dia berhenti bicara, memanggil dengan cara yang baik, memuji kebaikannya, bersyukur atas perbuatannya, menolak ajakan orang yang ingin menggunjingnya. Kalau sama dia, menasihati dengan cara yang halus, maafkan kesalahan yang dilakukannya, mendoakannya baik saat ia ada maupun tidak ada, saat ia masih hidup ataupun sudah wafat. Itu sahabat begitu. Baik kepada keluarganya, anak-anaknya, cucu-cucunya saat ia masih hidup maupun sudah wafat. Menghiburnya saat kesusahan, menghormatinya saat berjumpa dimanapun. Ini bentuk adab kita kepada para sahabat-sahabat kita. Ini kalau kita bisa melakukan ini, berarti kita betul-betul punya seorang sahabat. Terus kesimpulannya, perlakukanlah teman dan sahabatmu sebagaimana engkau memperlakukan dirimu sendiri. Jika tidak demikian, berarti hubungan tersebut penuh kemunafikan. Tidak akan memberikan manfaat sama sekali di dunia maupun di akhirat. Bahkan malah akan membahayakan. Inilah di antara beberapa nasihat dari Kiai Soleh tentang bagaimana adab-adab yang harus kita bangun baik kepada Allah ataupun kepada manusia. Terus selanjutnya kita akan masuk tentang sabab-sabab kekufuran insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna لظى أشرافنا وتب علينا توبة اغسل كل حوبة اغفر لنا عوراتي وآمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الهلان كل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه هذا ضعف صحبي والحمد لله
بالبدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.